kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat karena kita pada hari ini bisa berkumpul di sini dan mudah-mudahan sampai nanti juga dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hari ini kita akan melakukan pengimpasan bimbingan konseling hasil dari pertemuan 2 orang sekali ke luar kabupaten kemarin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa langsung menolong ke otak kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya lebih formal dan lebih khusus karena ini kegiatan resmi nasional, kita wajib untuk melakukan pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan karena itu saya minta kepada lagu untuk menjadi dirjen. Ada. Nah, lagu Nasa Hayat di video. Hah? Piana kata di video ini, lagu Nasa Hayat. Dah? Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bu Sena. Selanjutnya kita akan langsung memberikan kesempatan kepada 2 orang narasumber. Perlu saya perkenalkan? Perlu jauh nih. Perlu Pak, orang jauh. Narasumber di sebelah kanan saya namanya Kiki Lestari, SPD GR. Oh, waktu? Ada GR ya? Yang di sebelah kiri saya namanya Bu Serni Mapau, SPD GRBK. Baik Bapak Ibu, semoga kita bisa mengambil apa yang bisa diambil
dan membuang apa yang harus kita buang. Karena yang keliru disampaikan itu kita luruskan, kalau yang baiknya pasti kita ambil dan kita jalankan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti itu semuanya bisa kita implementasikan, karena saya tahu BK itu atau bimbingan konseling itu merupakan urat nadi dari perkembangan peserta didik di setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap Bapak Ibu bisa menyimak dengan khusyuk, menyimak dengan penuh perhatian yang serius, dan durasinya memang harus kita batasi karena sekarang sudah jam 9.45. Kita kasih waktu paling lama itu 1 orang setengah jam, itu paling lama. Nah, kalau mau dipercepat tidak boleh kurang dari 15 menit. Ya, maka jawab Ibu. Berarti sekitar jam 11 kurang 45 menit itu kita sudah selesai. Tapi pas masnya bilang minimal 30 menit. Iya, itu 30 menit. Kalau setengah jam itu 30 menit juga. Terima kasih, silakan siapa yang mau duluan. Bapak, Biasa yang tua dulu biasanya. Cuma saya mau ke situ loh bentar. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Foto dekat-dekat. atas rahmatnya Dekat-dekat. boleh berkumpul pada hari ini dalam kegiatan pembebasan Bimtek Pasda 7 jurus BK hebat bersama guru-guru SMP Negeri 2 hebat. Tidak usah yang komennya karena atau videonya sudah terlihat. Mohon maaf, kami ini sebelumnya saya mohon maaf, kami hanya berbagi tugas. Jadi saya bukan menggurui Bapak Ibu guru hebat, tapi kita sama-sama belajar. Kami juga masih dalam proses belajar. Begitu kah? Jadi Itu ya. mohon kerjasamanya karena ini video akan dikirim nanti pada YouTube. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Boleh meluangkan waktu untuk kita boleh bersama-sama di tempat ini. Ya, karena kita sudah capek tadi bersama dengan anak yang kita sebagai walinya, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk pemanasan dulu. Segala sesuatu Udah ditutup nanti. Assalamualaikum selesai ya Bapak Ibu. Mohon dimatikan. mestinya harus Kita mulai beberapa detik. Mohon dimatikan. baik Bapak Ibu Sudah beberapa detik. Matikan. Ini apa hidup-hidup ini? Nanti mati dulu nanti. Nanti dia mau hidup. Kalau itu ini udah mati. Ini udah mati. Mati kok. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan bersama
Baik, Bapak Ibu sekalian, pada tahapan yang berikutnya saya memberikan materi mengenai 7 jurus BK hebat. Saya melakukan pengimbasan ini kepada para dewan guru di SMP Negeri 2 Nangapino, di mana pada tahapan ini saya memberikan gambaran bahwa bimbingan dan konseling di sekolah bukan hanya tugas guru BK, tetapi juga guru kelas dan guru mata pelajaran. Tujuannya yaitu membantu murid agar mandiri, sehat secara mental emosional, berkarakter kuat, dan optimal dalam potensi akademik maupun sosial. Pada dasarnya, guru mata pelajaran yaitu menyampaikan ilmu akademik. Guru BK berfokus pada sisi psikologi, sosial emosional, dan karir. Keduanya saling melengkapi demi perkembangan peserta didik. Pada pengimbasan 7 jurus BK kali ini, saya memperkenalkan di mana 7 jurus BK itu terdiri dari yang pertama, kenali potensi, di mana dalam pengenalan atau mengenali potensi peserta didik, kita bisa melakukan asesmen minat dan bakat. Yang kedua, jurus BK yang kedua yaitu kelola emosi. Kelola emosi di sini yaitu pembelajaran mengenai sosial emosional. Yang ketiga, jurus yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Atau dengan kata lain, kita sebagai guru harus dapat menumbuhkan daya lenting atau daya juang peserta didik dalam menghadapi berbagai masalah. Yang keempat yaitu jaga konsistensi, kebiasaan positif, dan disiplin kesadaran. Yang kelima yaitu menjalin koneksi, di antaranya memberikan pengetahuan atau pemahaman bagaimana cara berkomunikasi, berempati yang sehat. Jurus yang keenam yaitu bangun kolaborasi, di mana kerjasama dalam menumbuhkan kemampuan mandiri peserta didik. Kita sebagai guru perlu adanya kerjasama multi pihak, di mana yaitu kita perlu bekerja sama antara guru dengan guru, guru dengan orang tua, guru dengan kepala sekolah, dan juga bekerja sama dengan masyarakat ataupun stakeholder terkait yang dapat menunjang perkembangan peserta didik. Dan jurus yang ketujuh yaitu menata situasi, di mana dalam hal menata situasi ini kita sebagai guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Baik, pada jurus yang pertama yaitu kenali potensi, di mana pada jurus 1 ini menekankan bahwa setiap murid adalah cerdas dalam bidangnya masing-masing, sehingga guru BK ataupun guru mata pelajaran perlu membantu mereka mengenali potensi unik, gaya belajar, dan minat karir agar dapat berkembang secara optimal. Tujuan dan capaian pembelajaran dari kenali potensi yang pertama adalah membantu guru BK maupun guru non-BK mengenali potensi, minat, dan bakat murid melalui asesmen pendidikan. Yang kedua yaitu mampu mengakomodasi diferensiasi potensi dalam pembelajaran dan orientasi karir. Jurus yang kedua yaitu kelola emosi, di mana kita dibekali
sebagai guru BK maupun guru non-BK agar mampu membangun murid mengelola emosi dan stres akademik melalui bimbingan langsung di kelas. Yang kedua yaitu menciptakan kelas yang bernuansa SEL atau Social Emotional Learning. Murid belajar mengenali emosi agar emosi tidak mengendalikan mereka. Dengan SEL dan strategi praktis, murid mampu lebih tenang, peduli, dan bijak dalam mengambil keputusan, serta membangun hubungan sosial yang sehat. Pembelajaran sosial emosional atau SEL atau KASEL yaitu terdiri dari yang pertama self-awareness atau mengenali emosi diri. Yang kedua self-management yaitu mengatur emosi dan perilaku. Yang ketiga responsible decision making yaitu mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat relationship skill yaitu bagaimana cara membangun relasi yang sehat. Dan yang terakhir adalah social awareness, di mana siswa diajarkan untuk dapat peduli dan empati terhadap orang lain. Jurus BK yang berikutnya yaitu tumbuhkan resiliensi, di mana tujuan dan capaian dari tumbuhkan resiliensi ini adalah diharapkan guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga berkembang optimal dalam aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Di mana resiliensi itu atau daya lenting atau daya juang yaitu kemampuan bangkit kembali dari kesulitan, beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Growth mindset atau pola pikir bertumbuh yaitu keyakinan bahwa kemampuan bisa dikembangkan lewat usaha, strategi tepat, dan dukungan. Dan ordinary magic yaitu konsep bahwa resiliensi bukan hal luar biasa, melainkan kekuatan adaptasi yang alami dalam diri manusia. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit, beradaptasi, dan terus berkembang meski menghadapi kegagalan atau kesulitan. Dengan growth mindset, dukungan lingkungan, dan aktivitas yang tepat, guru dapat membantu murid menjadi pribadi yang tangguh, yang tidak mudah menyerah. Jurus BK yang berikutnya yaitu jaga konsistensi. Jaga konsistensi tumbuh dari kesadaran internal dan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Guru berperan sebagai inspirator yang menyalakan motivasi intrinsik murid sehingga mereka mampu menjaga kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk secara mandiri. Tujuan dari jaga konsistensi yaitu guru membantu murid menumbuhkan kebiasaan positif berdasarkan nilai agama dan kebudayaan bangsa. Guru juga dituntut untuk mampu membimbing murid menghilangkan kebiasaan negatif, dan guru berperan sebagai inspirator bukan sebagai motivator. Peran guru pada jaga konsistensi bukan hanya memberi aturan, tetapi menginspirasi murid agar mampu menggerakkan dirinya sendiri, dan murid dipandang sebagai subjek yang punya potensi baik sejak lahir. Guru perlu menyalakan api kecil agar tumbuh konsisten. Pada jurus jaga konsistensi, strategi membentuk kebiasaan baik yang pertama adalah buat kebiasaan menjadi jelas atau terlihat. Contohnya, sepatu olahraga disimpan di depan pintu. Yang kedua yaitu craving atau isyarat. Buat kebiasaan terasa menarik. Contohnya,
lari sambil mendengarkan musik. Dan strategi yang berikutnya yaitu easy atau kemudahan atau mudah, sesuatu yang mudah dilakukan, yaitu buat kebiasaan mudah dilakukan. Contohnya mulai dari jarak pendek, misalkan kita melakukan kebiasaan olahraga yang baik. Strategi yang berikutnya yaitu reward atau memberikan ganjaran. Buat kebiasaan terasa memuaskan, contohnya dengan memberikan self reward setelah melakukan latihan atau memberikan penghargaan terhadap diri sendiri. Jurus berikutnya yaitu jurus menjalin koneksi, di mana pada tujuan dan capaiannya yaitu diharapkan guru BK maupun guru non-BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empati dengan peserta didik. Yang kedua yaitu memberikan dukungan awal sesuai kebutuhan psikososial murid sebelum melakukan koreksi atau intervensi terlebih dahulu. Jaga konsistensi tumbuh dari kesadaran internal dan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Di sini guru berperan sebagai inspirator yang menyalakan motivasi intrinsik murid, sehingga mereka mampu menjaga kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk secara mandiri. Pada jurus jalin koneksi mengajarkan kita bahwa hubungan lebih penting daripada hukuman, di mana guru perlu menjalin koneksi empati dengan murid sebelum melakukan koreksi, sehingga murid merasa dihargai, aman, dan mau berubah secara sadar. Dengan mendengar aktif, segitiga restitusi, dan konseling realita, guru mampu membantu murid mengelola masalah sekaligus mengembangkan potensi positif mereka. Jurus yang berikutnya yaitu bangun kolaborasi. Tujuan dari membangun kolaborasi diharapkan guru BK dan guru kelas menguasai potensi sebagai penghubung partisipasi semesta. Apa yang dimaksud dengan partisipasi semesta yaitu partisipasi keluarga, sekolah, masyarakat, media, serta pihak terkait dalam mengembangkan kemampuan potensi peserta didik. Yang kedua, tujuannya yaitu membimbing karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal melalui kolaborasi. Inti dari bangun kolaborasi yaitu kolaborasi adalah kunci keberhasilan layanan bimbingan dan konseling dan pendidikan karakter melalui sinergi antara guru BK, guru kelas, orang tua, sekolah, dan pihak eksternal. Permasalahan murid dapat ditangani lebih tepat, efektif, dan berkesinambungan demi tumbuh kembang mereka yang optimal. Jurus berikutnya yaitu menata situasi, di mana tujuan dan capaian yang diharapkan yaitu guru mampu mengoptimalkan peran ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim yang aman, nyaman, dan mengembirakan. Yang kedua, melatih berpikir sistem, yaitu system thinking, dan prinsip pengurangan resiko untuk mengelola situasi di sekolah. Menata situasi terdiri dari aspek sekolah yang aman, nyaman, dan mengembirakan. Aman di sini yaitu bebas dari kekerasan, bencana alam, ancaman online. Nyaman yaitu relasi sosial secara sehat, sarana prasarana inklusif, dan lingkungan mendukung. Serta dapat mengembirakan. Mengembirakan di sini yaitu proses pembelajaran
di dalam kelas maupun di luar kelas itu dapat mengembirakan peserta didik, bermain dan mengembangkan minat bakat peserta didik. Inti dari menata situasi yaitu berarti menciptakan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan mengembirakan melalui pendekatan sistemik. Guru, keluarga, masyarakat, dan media bekerja sama memperkuat kapasitas, mengurangi kerentanan, dan menghadapi ancaman dengan strategi yang berkelanjutan, serta gotong royong antara stakeholder yang ada guna menciptakan ekosistem sekolah yang dapat mendukung potensi peserta didik secara maksimal. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemaparan berbagi praktik baik yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan 7 jurus BK Hebat. Semoga kita semua dapat memberikan pelayanan dan layanan yang maksimal terhadap perkembangan peserta didik kita di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.